Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video kali ini. Saya akan menjelaskan dan mendemokan atau membuat tutorial terkait bagaimana membuat sebuah CNN, arsitektur CNN, ya, untuk mentraining sebuah dataset yaitu CIFAR, ya, CIFAR, ya, CIFAR. Nah, nah ini CIFAR. Nah, dataset ini mempunyai 50.000. Di sini tertulis 60.000, cuma ketika saya download hanya 50.000 yang berukuran image 32 kali 32. Nah, di dataset ini itu ada 10 kelas atau 10 objek, ya, 10 objek, di mana masing-masing itu ada sekitar 5.000, ya. Jadi 10 objek itu meliputi, ya, ini saya buatkan datasetnya di sini. Ya, ini aslinya train dan trace ini. Train ini ada 50.000, ya, 50.000, di mana ada masing-masing itu ada 10 objek, ya. 10 objek masing-masing itu adalah 5.000 aslinya ini. Nah, ini 10 objek itu meliputi kata, truk, automobile atau mobil, kemudian ada deer atau domba, kemudian burung, kuda, ship atau kapal, cat, kemudian truck, kemudian bird, burung, ya, dog, kemudian anjing, ya, cat, kucing tadi, ya, sudah, ya, saya kira sudah hampir. Airplane, ya, dan terakhir adalah airplane atau pesawat. Nah, itu jadi masing-masing ada 10. Nah, di sini juga dataset ini ada CSV yang menyatakan gambar 1 adalah frog, gambar 2 adalah truck, gambar 3 adalah truck. Jadi sudah ada keterangan, ya. Dan ukurannya hanya kecil, 32 kali 32 piksel. Namun dalam video kali ini tidak saya berikan yang 50.000 yang ini. Saya berikan yang hanya 1.000, ya. Saya copy hanya 1.000 saja. Kemudian tesnya juga hanya 300. Tidak semua kita gunakan, mengingat tidak semua laptop yang kalian miliki itu mempunyai komputasi, ya, performance yang baik, ya, yang mumpuni. Jadi saya ambil hanya yang kecil saja, 1.000 dan 300. Nah, dataset ini kita buat arsitekturnya, ya, arsitekturnya menjadi seperti ini, ya. Ya, artinya berbeda dataset itu arsitekturnya bisa jadi berbeda. Jadi misalkan di sini dataset tadi CIFAR adalah ukurannya 32 kali 32. Nah, maka nanti hasil konvolusinya kan juga harus berbeda nanti kalau berbeda dataset. Misalkan ini 32 kali 32 dengan kernel 5, hasilnya adalah 28 kali 28. Nah, kalau ini dirubah, input ini dirubah misalkan 30 kali 30, maka di sini akan lebih kecil, flattennya lebih kecil, sehingga kalau kita setting parameternya juga berbeda nanti, ya. Ya, parameternya flattennya berbeda. Ini nanti misalkan di sini, ya, 30 30, ya, 30 30, maka di sini jadinya 30 kurang 5 15 bagi 1 16, berarti sini jadi 16, ya. 30 kurangi 30 kurangi 5 25, 25 bagi 1 26, ya. Jadi 26 bagi 2 di sini 13. 13 kurangi 5, ini dikonvolusikan lagi, kurangi 5. 13 kurangi 5 8, ya. 8 bagi 1 jadi 9, ya. Di sini 9. 9 bagi 2 jadinya 4 di sini, ya. 4.
Nah, 16 kali 4 kali 4 flattennya berubah lagi ya. 16 kali 4 kali 4 bukan lagi 400 ya. 16 kali 4 kali 4 ya. Hanya 256. 256. Sedangkan flatten kita di sini 400 menjadi 200. Networknya berbeda ya. Sehingga tidak support. Jadi masing-masing dataset mempunyai struktur atau arsitektur CNN yang berbeda. Nah, kita akan membuat ini ya, kita membuat arsitektur ini. New file Python. Nah, kita buat program utamanya, import torch ya, torch. Kemudian import torch nn torch.nn snn kemudian import torch nn torch nn functional sf. Kemudian kita buat kelas ya, kelas convolutional net ya. Kemudian ini nn modules. Kemudian ini dev init kemudian self pertama kita membuat layer konvolusi yang pertama, self dot konvolusi yang pertama itu adalah nn dot convolutional 2D tadi ya, convolutional 2D ya, 3 inputnya 3 jadi 6 ya, 6 kernel size-nya 5. Kalian boleh membuat kernel size-nya 3, tapi kalau di sini kalian rubah 3, maka selanjutnya di sini berubah lagi ya, berubah lagi. Kalau 3 berarti ini menjadi 32 kurangi 3 berarti 29 ya. 29 bagi 1 jadi di sini menjadi 30 ya, 30. Jadi beda-beda ya. Boleh kalian rubah ini 3, tapi seterusnya nanti berubah. Ini saya buat jadi 5 terlebih dahulu. Ya. Convolutional ya, inputnya tadi 3 channel, kemudian 6, kemudian 5 tadi ya. Konvolusi yang pertama, kemudian konvolusi yang kedua. Konvolusi yang kedua itu jadi 16, dinaikkan jadi 16 channel. Kemudian size kernelnya sama. Inputnya yang di sini 6, berarti konvolusi yang kedua juga di sini jadi 6 ya. Kalau tadi jadi 3 jadi 6, ini 6 jadi 16 ya. Kemudian pollingnya semua polling max polling ya, nn max polling 2 dimensi sama, kita downsampling menjadi 2. Nah, kemudian connecting layer tadi, connecting layer ya, neural network ya, input layernya fully connected ya. Ya, fully connectednya ini tadi 400 adalah dari 16 kali 5 kali 5 ini ya. Berarti ini fully connected ya, ini fully connected. Kita buat tadi nn.linear 16 kali 5 kali 5 atau boleh langsung ditulis 400 menjadi 200 gitu ya. Jadi arsitekturnya
awalnya inputnya 400 ya, kemudian diturunkan menjadi 200, kemudian dari 200 fully connected yang kedua adalah nn.linear. Ini dari 200 menjadi 100. Kemudian yang ketiga ada 3 layer ya. Ini input layer, kemudian ini hidden layer kedua, dan output layernya ya. Sekaligus output layer ya. nn.linear ini 100 menjadi 10. Nah, pertanyaannya 10 itu kenapa? Tadi ada 10 kelas ya. Ada 10 objek ya. Gambar kita punya 10, jadi diklasifikasikan jadi 10 objek. Kalau kalian hanya 2 ya di sini ya jadi 2 objek. Misalkan kemarin saya punya dataset adalah COVID dan non COVID, itu kan hanya ada 2 kelas. Kalau di dataset ini kita punya 10 kelas gitu ya. Nah, kemudian nanti ketika training ada kriterianya ya, atau objective functionnya. Objective function nn dot cross entropy loss-nya. Ini kriteria untuk klasifikasi itu cross entropy loss ya, mencari nilai kesalahan ya, berapa ketika training itu ya, lossesnya berapa atau RMSE-nya berapa. Kira-kira itu sama dengan itu. Kemudian untuk training ini butuh import torch, ada fungsi optim ya, optimasi optim. Nah, ini adalah metode optimasi yang kita gunakan untuk mentraining neural network CNN ya, CNN-nya tadi, terutama yang bagian neural network-nya. Nah, ini ada berbagai macam metode, ada adaptive gradient, ada ADAM, kemudian ada adaptive stochastic gradient descent. Nah, kita memakai yang SGD dulu yang paling sederhana. Nah, kemudian ini self dot parameters, kemudian learning rate-nya adalah 0,001. Kita start dari yang ya sedang, tidak terlalu kecil. Kalau mau lebih akurat lagi ya ini 0,001, cuma iterasinya lebih lama. Itu lebih kecil lebih akurat, cuma iterasinya atau epochnya butuh yang lama. Kemudian di sini momentum, jadi perubahan awalnya learning rate 0,01, perubahan step berikutnya itu 0,9 saja. Jadi berkurang setiap 0,9 atau berkurang 1%. Learning rate-nya berkurang. Nah, oke. Ini inisialisasi ya, inisialisasinya sudah. Kita buat forward ya, kemudian self. Nah, ini ya bagian utama dari convolutional network tadi ya. Arsitekturnya di sini. Pertama, image itu dilakukan ya, X adalah self dikonvolusikan dulu, konvolusi tadi ya. Konvolusi 1 ya, dilakukan konvolusi. Setelah konvolusi adalah ReLU ya tadi ya. Nah, ini kita gabung saja di sini f.ReLU. Nah, berarti
konvolusi yang pertama ini konvolusi ReLU ya. Sesuai dengan ini konvolusi ReLU kita gabung, kemudian di pooling ya, poolingnya sama, kita memanggil pooling yang di atas ini konvolusi yang pertama, kemudian kita buat konvolusi yang kedua adalah sama, di pooling dulu, self dot pool pooling dari X, kemudian X sudah, setelah itu konvolusi yang kedua ya, F dot ReLU self dot konvolusi yang kedua dari X ya, dikonvolusikan sama, arsitekturnya mengulang 2 kali cuma konvolusinya ini lebih kecil ya size-nya nanti, kemudian di pooling lagi ya, pooling. Nah, setelah di pooling dilakukan flatten ya, torch dot flatten flatten X, kemudian di sini 1. Nah, nanti saya jelaskan fungsi 1 di sini apa ya, nanti ketika proses training ya. Kalau tadi di video sebelumnya kita tidak memakai 1, nanti saya jelaskan ya. Kita pakai flattennya ada X,1 dulu. Nah, oke. Berikutnya adalah setelah flatten yaitu masuk ke bagian linear ya, fully connected self dot fully connected yang pertama, bagian yang pertama X, kemudian setelah itu, setelah masuk linear yang pertama, fungsi aktivasinya tetap sama, yaitu menggunakan ReLU f.ReLU, kemudian X atau saya gabung saja di sini ya, setelah ini .ReLU. Nah, seperti ini saja, gabung. Nah, itu masuk ke yang 200 tadi, kemudian yang 300 sama, jadi fungsi aktivasinya semua sama, pakai ReLU. Boleh pakai sigmoid ya, boleh. Nanti dicoba mana yang lebih akurat. Nah, kemudian yang terakhir fungsi aktivasi sama, yang ketiga ReLU fungsi aktivasi yang ketiga self dot. Nah, ReLU semua pakai ReLU di sini. Saya pakai ReLU. Boleh nanti pakai sigmoid, boleh di sini. Nah, ini network yang pertama 400 ke 200, ini 200 ke 100. Nah, ini 100 ke 10 tadi. Kemudian kita buat return X. Nah, ini trainingnya, forwardnya. Nah, sekarang kita membuat training ya, dev training self, kemudian setelah self adalah self training datanya ya, datanya ini, kemudian setelah data jumlah iterasi atau epochnya, maksimum epoch ini secara default saya buat 10 iterasi saja dulu.
Kalau tidak diberi berarti 10 iterasi. Kemudian setelah itu device. Nanti kita tambahkan device. Device ini kalau defaultnya kita buat training di CPU ya, CPU. Nah, trainingnya di CPU. Nah, awal awal kita masukkan while true ya, while true. Kemudian for kita load setiap data for i, data input saja nih, input saja, input data input data data in enumerate. Kemudian ini input data, satu ya. Jadi kita meload ya, satu iterasi adalah tadi kalau kita punya 100 data, 1000 data berarti satu iterasi ya melearning 100 data, itu satu iterasi 1000 data. Iterasi kedua learning 1000 data. Nah, ini maksudnya ini yang di sini. Kemudian setelah itu di sini running lossnya ya, setiap satu data kita reset lossesnya 0 dulu. Kemudian di sini kita load data ya. Ini kalau datanya tadi device-nya ya, jika device-nya itu sama dengan di CPU ya, CPU. Jika device sama dengan CPU, nah kalau learningnya dengan di CPU, maka ini image img, kemudian label, jadi kita load bareng image, label, kemudian ini data seperti ini. Cuma kalau kalau menggunakan GPU ya, GPU itu harus kita rubah ya, image-nya harus kita proses dengan GPU juga. Maka di sini else image, kemudian label, kemudian sama dengan di sini data. Yang ke-0 itu to device ya, device. Nah, dimasukkan ke dalam device, dirubah. Kemudian data yang labelnya juga ini kita buat ke device ya, kita rubah format data ya, datanya kan ada image dan label ya, image dan label ini kita rubah ke dalam masukkan ke dalam GPU. Kalau ini GPU, kalau CPU ya nggak usah dimasukkan ke device, langsung saja. Oke. Kemudian sebelum training tim kita learn optim self dot optim
0 gradient. Nah, di parameternya dinolkan dulu. Kemudian kita forward ya, forward ini out self dot forward x image ya, image-nya kita forward. Kemudian loss adalah tadi lossnya pakai OF ya, objective function self dot objective function dot mana kepada eval out, label. Saya cek dulu ini, saya lupa. Koma label bagian ini saya lupa buatnya. Oh, langsung saja output koma label begitu ya. Tidak perlu buat eval seperti ini. Nah, oke. Oke, sudah. Kemudian setelah forward, loss adalah dot backward ya. Backward. Kemudian setelah backward kita optimalisasi menggunakan ya optimizernya tadi ya, self dot optim dot step. Nah, kemudian setelah itu running loss plus sama dengan dijumlah losses dot item. Ini saya cek dulu kok losses benar, backward kriterianya sudah dipanggil di sini. Oke, ya sudah benar. Oke, item. Kemudian ini satu iterasi sudah. Nah, learning lossesnya, jumlah lossesnya itu dibagi, jumlah lossesnya itu dibagi running loss ya, running loss dibagi jumlah datanya, jumlah data. Di sini n data ya, n data saya berikan di sini jumlah datanya. N data awalnya 0, di sini dijumlah ya. N data sama dengan 1. Jadi dijumlah, kemudian setiap iterasi dibagi jumlah datanya, n data. Oke. Ini untuk mengetahui setiap iterasi lossesnya berapa. Nah, oh di sini lupa ya, target. Belum ada target.
target lossesnya berapa. Ini misalkan kita training sampai lossesnya kecil ya, 0,1 misalkan. Nah jika lossesnya itu lebih kecil dari 0,1 ya, kita print finish training ya, trainingnya selesai, kemudian kita hentikan iterasinya. Kemudian else kalau belum selesai itu kita print ya, jumlah epochnya berapa. Kalau belum selesai ini epochnya, di sini epoch dulu ya, epochnya sama dengan 0 ya, epochnya 0 dulu. Nah ini epochnya tambah 1, epoch plus sama dengan 1. Oke, iterasinya ditambah ya. Kemudian kita print ya, epochnya ini epoch yang keberapa, maksudnya iterasi yang keberapa. Epoch. Oke. Kemudian berikutnya kita print lossesnya ya, losses di masing-masing iterasi. Ini iterasi, jadi iterasi ke 1 misalkan, itu biar kita tahu lossesnya itu naik apa turun. Losses. Nah, ini di print 3 angka di belakang koma saja, di print 0,3F. Seperti ini, 3 angka di belakang koma, floatnya F kecil. Oke. Nah, ini jika losses atau epochnya melewati dari iterasi lebih besar dari max epoch, nah dia training, pilihan stop trainingnya adalah lossesnya kurang dari target ya, target. Nah jika kalau misalkan target kita pengen training hanya 0,1, pokoknya nyampe 0,1 gitu ya, nah kita ya iterasinya stop gitu ya, berhenti kalau sudah mencapai 0,1. Kalau lebih atau iterasinya sudah selesai duluan ya, jadi biar kita lihat nih, kita lihat ini. Nah kemudian kalau sudah training selesai, itu di save modelnya ya, sudah selesai di save modelnya harusnya. Ini terhapus. Ini oke, kalau sudah nn touch dot save saya lupa cara save-nya. Di sini belum, saya tambahkan langsung nge-save model. Save model. Save
Oh, network slow. Oh, tidak bisa langsung di save ya. Jadi nge-save-nya dari luar, bener. Ya sudah, hanya sampai di sini. Oke. Oke, kita simpan sebagai di sini saya simpan di luar. Ya, di luar. Nah, simpan di luar. And CNN atau confnet. CNN aja, CNN. CNN model. Kita aja CNN model. Nah, ini kita save. Nah, nanti kita panggil ketika mau training. Oke, sampai di sini video kali ini untuk membuat CNN model dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk melakukan training ya. Bagaimana kita melakukan training dan mempersiapkan dataset dari sifar tadi ya. Jadi sifarnya disiapkan, kemudian kita training ini. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.